ada nih alumni. Ya, Pulau Kelapa itu terbagi menjadi 2 kecamatan ya. Satu adalah Kelapa Tunggal dan satu lagi adalah Kelapa II. Tidak susah ya untuk mendatangkan dari satu kecamatan dengan kecamatan lain. Kita akan dibawa dengan perahu atau kapal ya, kapal kecil, dan menyeberang dari Pulau Kelapa Tunggal ke Kelapa II. Tidak mahal sih trip untuk perjalanannya, dan hanya sebentar, sekitar 2.000 sampai 5.000 saja. Nah, di Pulau Kelapa tadi ya, Pulau Tunggal, kita bisa lihat adalah perkampungan nelayan dan juga homestay yang cukup menarik, dan dengan pelayanan yang sudah memenuhi harapan dari wisatawan. Ada yang ber-AC, toiletnya cukup bersih ya, dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan, termasuk menu makannya ya, makan pagi, siang dan malam semua tersedia. Dan kalau di Pulau Kelapa II, di sini ada ciri khas yang lebih ditonjolkan, yaitu kebudayaan Bugis. Ya betul, masyarakat di Pulau Kelapa II itu mayoritas adalah berasal dari atau keturunan dari Bugis ya, karena kita tahu masyarakat Bugis itu adalah pelaut atau nelayan yang cukup tangguh ya, sehingga beberapa pulau itu ada perkampungan Bugis, dan mereka selain bernelayan juga sebagai pembuat kapal maupun yang lainnya. Ya, nanti kita bisa lihat perbedaan karakter ya pemukiman di Pulau Kelapa Tunggal dengan Pulau Kelapa II. Ya, bisa aku Kalian Bu. Ya. Buka Alwi. Ya, kenalkan saya Jini dari Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila. Siapa Pak Alwi? Nama saya Alwi, aktivitas sehari-hari nelayan, bisa juga wira swasta. Usaha apa Pak? Ya, Ya, usaha. di berwira swasta ya sekarang di LM kalau baru musyawarah kelurahan. Oh, bukannya pariwisata? Terlibat nggak Pak? Tapi kita terlibat. Anggota juga. Anggota kita. Anggota? Oh, Iya. Darwis. Darwis ya. Yang salah satu nama yang dikirim ke itu Ibu ini Pak Alwi. Oh, iya. Iya, karena dulu namanya Kelapa II. Dan awal sejarah itu Rakitian. Hanya dikatakan Kelapa II, Pulau Konsi itu juga. Oh, gitu ya. Ya, karena kenapa sampai dikatakan Pulau Konsi? Zaman LKMD mengatakan ada dari Pak Cepot memberikan dana untuk bayar ini untuk pengganti Pulau Genteng pada saat itu. Ya, padanya digelar Pulau Konsi. Pulau Konsi apa? Iya, Pulau Konsi karena Kelapa I, Kelapa II. Jadi dianggap bahwa ini kongsi berdua gitu, Berkongsi. Pulau Kelapa dengan Kelapa II. Berkelompok. Inilah hikmahnya juga bahwa adanya pariwisata di Pulau Kepulauan Seribu, sehingga ada peningkatan harga-harga cumi. Tadinya harganya cuma 2.500. Nah, begitu mulai ada tamu apa segala macam, terbuka pariwisata, maka terjadilah naik 5.000 sampai 7.000, sekarang sampai sudah 55. Iya. Nah, terus untuk anunya juga di sini ada khas Bugis, namanya stik cumi. Oh, stik cumi. Nah, stik cumi bisa kita sebentar jauh dirasakan, nikmati bagaimana nikmatnya. Ini ya? Stik cumi aja. Oh, ini keren. Kalau ini belum itu ya, bermerek ya, belum ya? Berlabel belum. Belum berlabel. Habis juga kayaknya karena corona juga, karena ada juga yang bermerek. Ada yang bermerek ya? Ada. Cuma pengaruh corona Itu kan ada labelnya nih. Oh, ini ada lagi. Oh, ada.
keripik cumi ini ya. Bu, Ini labelnya bikin sendiri atau pesan ke? Nih, itu labelnya tanya. Sini dulu. Oh, ini. Hah? Tuh, ditanya tuh. Oh, stick cumi. Heeh. Dibikinin ya Meti. Yang bikin ini siapa? Sama Ibu Baya. Ibu Maya Oh, siapa? dari- Baya ini siapa sih? Tinggalin dulu itu lah. Wawancara dulu. Iya, tadi dulu orang bijak. Mm-mm. Yung bayanganmu anunya perikanan. Oh, KPKP. oh KPKP. Iya. Oh iya iya. jadi Binaannya. jadi beda-beda nih. Beda-beda ya. Setiap kelompok beda-beda Oke. binaan. Kok yang dibina kelompok apa Bu namanya? Ibu ikut kelompok? Iya, tadi dulu. Nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, Pak. Maaf ya Bu ya, jadi ganggu. Makan Grup apa? grup Lihat kamera. aduh kita menjemur begini. Udah bahas. Boleh perkenalkan dulu Bu, namanya Bu. Nama saya Ibu Siti Hanija. Iya. Profesi usaha ini ya, Iya, usaha keripik keripik sama stik cumi cumi. Udah lama Bu usaha? ya. Udah lama? Dulu ada setahun lebih lah. Setahun ya? Tadinya sih ikut sama Ibu Kurana, saya udah ikut mandiri lagi. Oh gitu. Yang bina siapa Pak? Yang bina Ibu Baya. Bu Baya, KPKP itu. Iya. Oke. Saya di ini Bu Sama Serti. PAP. Iya, PAP. PAP apa singkatannya? Itu pengolahan akses area perikanan. Apa? Pengolahan akses area perikanan berkelanjutan. Oh gitu. Ya. Oh, banyak singkatan saya juga nggak hafal. Jadi yang dibina apa aja Bu waktu itu? Ya. Yang dibina apa aja? Yang ini, yang Iya. stick Itu begini. keripik ya, keripik cumi. Ini ya, jadi Keju. keju. Iya. Produksi. Ini dari keripik cumi ya itu. Oh ini yang tadi ya apa labelnya dibuatkan ya. Iya. Oke, sama KPKP ya. Ini juga ya. Ini juga. Kalau ini baru, kalau ini udah lama sih, kalau yang itu baru berapa hari itu. Ya, ini ya. Iya. Keripik cuminya. Iya. Oh ini sticknya. Oh, stick. Oke. Namanya RT Tra Arung Palaka. Untuk tempat Arung Palaka ini yang cendekiawan kerjaan Bone. oh itu pendidikan. Lawannya lah. Iya. Oh pahlawan. Yang buat DKI ya? Iya. Berupa apa tuh ya? Balai gitu? Ya. Nggak apa-apa kalau mau masuk. Masuk ya boleh ya? Sebenarnya rokok nggak boleh Bu. Nggak boleh kalau mau. Publik ya. Oh ini udah signage-nya udah jelas ya. Di sini sebagai pengelola RP Tarung Palaka dan juga sebagai pelatih nari di Sanggar RP Tarung Palaka. Di sini saya akan membawakan tari sambutan yaitu tari Zapin dari Melayu dan properti yang digunakan adalah rebana.
memang harus ketersediaan objek yang kita janjikan itu ada. Kalau nggak ada ya sudah. Maka jadi ketersediaan biota di dalam lautnya itu harus ada dan pasti harus datang ya itu. Itu yang membuat kita punya posisi tawar yang lebih tinggi kalau mau bicara wisata mahal di dalam kawasan perairan atau di kolom perairan. Makanya saya sampai kedalaman 21, 32. Saya hanya punya set yang bisa saya jual di dekat Pamagaran itu. Dia di kedalaman 32 meter. Itu saya nyelam jam 8 malam sama Ipang. Mana Ipang? Nah, itu ada gua-gua. Di situ saya bisa melihat, Ipang bisa menyaksikan ikan bagaimana tidur, berbagai jenis ikan tidur, penyu tidur, terus belut laut kalau malam hari bergerak kemana saja, memakan ikan yang sedang tidur. Nah, kalau mau benar-benar wisata mahal dan ini, karena yang ingin cari pengetahuan, mencari keunikan. Nah, kalau di Kepulauan Seribu ini, keunikan itulah yang harus cari. Gua-gua bawah laut yang masih ada, yang masih bisa didiami ikan waktu malam. Oke. Gua laut itu di mana Pak? Kan di sini? Banyak, hampir di seluruh pulau ini ada banyak gua bawah lautnya. Gua di bawah laut berarti di Rongga-rongga. Oh, rongga-rongga. Nah, jadi kalau bisa masuk manusia? ya enggak, dia celah sempit aja. Untuk ikan saja berlindung, ikan bersembunyi, ikan tidur. Ada ikan yang kalau malam tidurnya nggak di gua, tapi dia di atas karang ada. Jadi kalau mau ya seperti itu pengembangan di sini. Berarti dia udah meneliti itu berhari-hari dalam waktu 1 tahun time series. Nah ini kan yang mahal kan dari pengetahuannya kan itu kan Bu. Iya, soalnya kalau dia fotografer ya, dia mau cari objek kalau nggak ada yang guide-nya yang paham, dia wasting time ya. Nah, lebih rugi, lebih mahal jatuhnya, hari-hari. Yang paling sekarang digemari adalah pemijahan ikan. Jadi kalau kita tahu ada lokasi spot untuk jenis ikan A, B, C, D, kapan waktunya, nah, kita datangkan fotografer itu. Karena untuk dia jual ke dalam National Geographic, dia jual ke buletin pesawat terbang, itu kan mahal. Nah, itu yang harusnya kita kembangkan di sini. Mungkin sebulan seminggu 1 kali aja. Itu kerja untuk 1 bulan lah Kalau buat masa COVID ini gimana Pak? Masa COVID ini sebenarnya ideal banget untuk mendatangkan wisatawan. Kenapa? Karena dari Januari, Februari, Maret itu baratan ya, penutupan April, Mei, Juni. Itu saya punya data ada pemulihan ekosistem. Ada pemulihan ekosistem. Dan ini kan jadi knowledge kan, yang dimana kalau orang-orang di akademis nulis transplantasi dengan begini atau penumbuhan koral ini, tapi dia nggak punya bukti bahwa ada perbaikan ekosistem secara alami, kecuali dia meneliti menutup itu dalam waktu 3 tahun, biaya mahal kan? Iya. Kalau ini kan nggak. Nah, terbukti penurunan sampah yang katanya 50% dari hari biasa itu bisa mengembalikan ekosistem di sini. Iya. Jadi ya pas new normal udah bagus lagi gitu ya. Betul. Jadi ada dibantu juga dengan Taman Nasional ini masa COVID, masa ini pandemi ini apa aja yang harus mereka lakukan sih selain yang konservasi ya. Konservasi kan berjalan dengan sendirinya. Tapi dukungan untuk kesananya atau persiapan tadi ya untuk wisata mahal itu sebaiknya apa sih kalau menurut Pak Yusi? Kalau saya sekarang pada masa pandemi ini lebih banyak peningkatan kapasitas. Karena apa? Peningkatan kapasitas masyarakat tidak perlu harus berkumpul, lewat virtual meeting pun bisa. Iya, betul. Itu yang paling penting, modal utama selama masa pandemi. Kita mau memulihkan ekonomi bagaimana? Saya mau membangun ini terus mau membangun Coral Garden aja, membuat wisata Coral Garden yang untuk snorkel awal, penyelam awal. Mulai akan terhambat dengan adanya PSBB. Saya mulai mau membantu Pulau Seafood berkembang aja dengan bantuan yang kecil aja. Terhalang lagi oleh PSBB, sampai saya pusing tadi malam. Nah, yang bisa dilakukan masa pandemi ini memang bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, contohnya yang olahan yang Ibu kunjungi tadi, saya sebenarnya sedang menyiapkan studi banding ke Ibu Retno yang di Jogja, yang jadi tutor masyarakat yang terkambung dalam Kube, kelompok usaha bersama. Pada awal pandemi dia melakukan virtual meeting online. Saya fasilitasi di sini. Dari Pak Darwis ada perwakilan, dari Kube ada perwakilan, SBKP ada perwakilan, Karang Taruna ada perwakilan, semuanya ada perwakilan. Saya ajak langsung ketemu ke Bu Retno. Jadi Bu Retno itu UMKM yang sudah
ekspor.